Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya adik-adik sekolah minggu dan remaja di dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak harap semuanya adik-adik sudah berpakaian rapi dan jangan lupa mempersiapkan persembahannya dan Alkitabnya ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang dengan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan serta nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bisa sehat sehingga kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengadakan ibadah kami Bapa yang sekali seminggu kami adakan di Resort Kalimantan Timur. Bapa di syurga, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh kegiatan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, dan berkati kami kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Berikan hikmat kepintaran daripada Tuhan, agar semua yang kami lakukan hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi bersama Sisada Akula Dohita Haganupan. Sisada akula dohita ganupan, ragam ni pagori dohita ganu. Nasombu bayak dos doin bani Tuhan, sing dong ilio isari hondoto. Tuhan tado naga behayu anggur, rating ni dohitaon hajojon. Jolong ma Yesus ulang ampandur, asetabun merbuah naramos. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi ya nyanyinya. Tandani sisada akula dohita, rapmar pangarapan bani goluhon. Naido bani hor jarap marsi urupan, ulang dong namar si dalian izin. Tuhan tado naga behayu anggur, rating di dohitaon hajojon. Jolong ma Yesus ulang ampandur, asetabun marbuah naramos. Dasa tita kita hari ini adik-adik, yaitu dasa tita yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab
6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan yuk. Kakak ajak untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh tolong kami, dimampukan untuk dapat mengerti, untuk dapat paham, dan dapat melakukannya ya Bapa. Untuk kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Wow, luar biasa. Ya. Oke, sekarang kita sama-sama yuk katakan. Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Ayo sekali lagi. Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Keren. Nah, hari ini firman Tuhan terambil dari, sudah siap Alkitabnya ya? Sudah? Oke, kita buka yuk dari Perjanjian Baru, dari Galatia 6 ayat 2. Oke, kakak ulang. Galatia 6 ayat 2. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, terima kasih sudah dibaca sama-sama. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Siapa dari adik-adik semuanya yang suka menolong? Wow, semua angkat tangan, luar biasa. Kakak yakin adik-adik IKPS
Balikpapan semuanya suka menolong, ya, luar biasa. Tapi pertanyaan kedua, siapa yang adik-adik kalau menolongnya minta imbalan dulu baru mau menolong? Iya, ada yang senyum-senyum nih. Nah, sekarang kita mau belajar nih tentang tolong menolong nih. Tuhan Yesus mau ngingatin kita nih. Ayo, dengerin baik-baik ya. Adik-adik, saat kita menolong orang lain, kita sedang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu sama seperti orang yang menabur benih, pada saatnya ia akan menuai hasilnya. Kakak ulang sekali lagi ya. Berbuat kebaikan itu sama seperti orang yang menabur benih, pada saatnya ia akan menuai hasilnya. Apa maksudnya itu, Kak? Kakak kasih contoh ya. Nih, kalau adik-adik pernah lihat buah pepaya. Buah pepaya punya biji kan ya? Atau buah tomat atau lombok. Nah, adik-adik pernah lihat bijinya kan ya? Coba sekarang atau nanti ya setelah ini, bijinya itu adik-adik letakkan di atas tanah. Apakah ketika adik-adik letakkan di atas tanah, langsung berbuah, langsung tumbuh tomat, langsung tumbuh lombok? Iya, tidak kakak. Perlu apa? Ada yang tahu? Iya, perlu waktu dan proses. Betul, dia perlu waktu dan proses untuk tumbuh. Nah, itu yang kakak maksud tadi adik-adik. Jadi, demikian juga. Kalau kita berbuat baik, suatu saat kita akan menerima buah dari perbuatan baik yang kita lakukan. Oleh karena itu, Tuhan mengharapkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Kakak ulang sekali lagi ya. Oleh karena itu, Tuhan mengharapkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Harus terus-menerus maksudnya Tuhan. Oke, ini ada tertulis di 2 Korintus 9 ayat 6 loh adik-adik. Yuk kita baca yuk. Yuk kita buka lagi 2 Korintus di perjanjian baru. Masih di perjanjian baru. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sekali lagi yuk. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kita sudah baca firman Tuhan ya. Sekarang adik-adik sudah tahu bahwa berbuat baik harus kita lakukan. Kakak mau mengajak adik-adik untuk berbuat baik, menolong dimulai dari rumah. Kita kan sekarang harus berada di rumah ya, dan harus tetap ada di rumah. Ayo kita bantu tolong papa mama kita di rumah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya menyapu rumah, merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyiram tanaman, dan masih banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berbuat kebaikan. Setuju? Yuk kita lakukan yuk. Tanpa minta imbalan kepada mama papa. Lakukannya dengan ikhlas. Ya, supaya tergenapi firman Tuhan yang tadi. Jika kita
melakukan yang baiknya dengan banyak, maka upahnya nanti banyak juga adik-adik. Ya, setuju kan? Tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang tadi. Ayo kita lakukan. Kita mulai dari rumah kita dulu yuk. Nah, jika selama ini semua tugas di rumah dikerjakan oleh mama atau papa, ayo adik-adik kita berbagi tugas, bergotong royong, bekerja sama, membersihkan rumah kita. Yuk, jangan pegang HP terus ya, nanti matanya bisa rusak. Jangan pegang HP terus, nanti matanya bisa rusak. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang kecil juga bisa bergotong royong bantu mama papa. Caranya, setelah selesai bermain boneka-bonekaan atau mobil-mobilan, rapikan mainannya sendiri ke dalam tempatnya. Ya, jangan sampai tunggu dimarahin mama. Sampai dimarah-marahin, ayo bersihin, rapikan. Karena mama gak bisa lewat, karena di lantai rumah semuanya mainannya berantakan. Ya, nanti ada yang kepleset dong. Nah, jadi setelah bermain, dirapikan ya. Untuk adik-adik yang kecil ya, sekolah minggu yang kecil. Oke, setuju? Mana jempolnya kalau setuju? Nah, kalau adik-adik yang remaja nih, untuk adik-adik remaja, lingkupan kalian kan sudah luas ya. Kakak mengajak adik-adik remaja untuk saling tolong-menolong, bergotong royong kepada teman atau orang yang baru adik jumpai tanpa mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Nih contohnya, kakak mau kasih contoh ya. Semoga adik-adik tidak lakukan hal ini. Ada teman minta tolong, katanya gini, Bro, bantuin dong. Tolong dong. Aku punya masalah bro. Lalu spontan kita katakan, Wani piro. Wah, padahal teman tadi sudah kesusahan ya. Tapi kita sempat-sempatnya katakan, Wani piro, mana ini? Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Kita minta tolong nih kakaknya nih. Ayo kita ganti wani pironya dengan kata of course. Tentu. Selama saya masih bisa bro. Selama saya bisa bantu. Oke, lanjut kita bantu. Gotong royong sama-sama. Tolong menolong. Itu namanya good job. Oke, mana jempolnya anak-anak remaja? Iya. Dan kakak juga mau sampaikan, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa ketika kita menolong orang lain, bukan saja menjadi berkat untuk orang itu. Hah? Betul kak? Iya. Namun di saat kita menolong orang lain, kita telah melakukan hukum Kristus. Sekali lagi ya, kakak katakan. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ketika kita menolong orang lain, bukan saja menjadi berkat untuk orang tersebut, namun di saat kita menolong orang lain, kita telah melakukan hukum Kristus atau perintah Tuhan. Oke? Nah, tapi hati-hati, kita juga perlu berhikmat. Jika menolong sesama, apa maksudnya kak? Kok perlu berhikmat? Jika ada teman adik-adik yang ingin minta tolong untuk berbohong kepada orang tuanya, kita harus berani untuk menolaknya. Contohnya seperti ini. Ada teman kita yang mau bermain PS. Bro, nanti aku mau main PS nih. Nanti kalau mamaku telepon, bilang aja ya
lagi belajar sama-sama kamu di rumah. Ya, oke bro, tenang aja lah. Nanti kita oke, ada upahnya nih. Nah, itu perlu hikmat dari Tuhan. Kira-kira kita mau nggak tolong seperti itu? Iya, tidak. Jangan mau ditolong kalau seperti itu. Itu maksud kakak tadi, kita harus berhikmat ya. Oke, adik-adik remaja, setuju? Mana jempolnya kalau setuju? Iya, setuju. Harus dipilih-pilih ya. Yang untuk kebohongan tidak perlu dilakukan. Oke, kakak yakin dan percaya semuanya anak-anak hebat. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Baiklah adik-adik sekolah minggu dan remaja, kakak berharap setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, adik-adik semua bisa berbuat baik dengan bergotong royong, membersihkan rumah, tolong-menolong membantu papa dan mama di rumah, dan banyak hal yang lain yang baik yang dapat adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, setuju? Iya, kakak ucapkan selamat bergotong royong, selamat saling tolong-menolong, ya? Oke, semangat ya? Oke, sebelum kita tutup dalam doa, kakak mau baca pantun dulu. Boleh? Oke, boleh. Ya, pantunnya dengarin ya. Pohon aru mulai dayung, pohon nangka berbuah 5. Mari kita bergotong royong, bantu-membantu terhadap sesama. Sekali lagi ya. Pohon aru mulai dayung, pohon nangka berbuah 5. Mari kita bergotong royong, bantu-membantu terhadap sesama. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini, Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu melalui kakak kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bantu kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, untuk dapat mau saling tolong-menolong, terutama diawali dari rumah kami masing-masing. Ketika kami setelah bangun tidur, kami langsung merapikan tempat tidur kami. Setelah kami bermain, kami langsung merapikan permainan kami. Dan kami juga boleh membantu mama dan papa untuk bergotong royong membersihkan rumah kami masing-masing. Tuhan, juga kami kiranya boleh diberikan hikmat Tuhan untuk dapat menolong sesama kami tanpa harus membohongi sesama kami juga. Tuhan, kami minta kiranya Roh Kudus-Mu terus tuntun kami dalam pertumbuhan kami Tuhan sebagai anak-anak GKPS Balikpapan untuk dapat terus bertumbuh dengan iman yang terus kuat untuk hanya berada di dalam kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong mama papa yang saat ini juga sedang beribadah. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan panjang umur. Tuhan tolong kiranya saudara-saudara kami, opung kami, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya juga menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, Engkau yang berkati. Tuhan berikan kesehatan atas mereka semua. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, biarlah 1 minggu ke depan Tuhan juga yang menyertai setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dalam kitab Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Oke adik-adik, kakak ulangi kembali ya. Efesus 4 ayat 2.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Baik adik-adik, selamat menghafal ya. Halo adik-adik, kita akan membuat kreasi temanya tentang kerjasama. Yang perlu kita sediakan adalah kalian dapat lihat di sini kertas, staples, gunting, atau kalian bisa menggunakan isolasi. Gunakan kertas origami atau kertas karton, itu bisa. Pertama, lipat menjadi 2 di kedua sudutnya. Setelah dilipat, kemudian lipat lagi menjadi 2. Kalian akan melihat garis. Setelah itu gunakan gunting. Gunting adalah benda tajam, jadi lakukan dengan bantuan ataupun dampingan dari orang tua kalian ya. Gunting, mengikuti garisnya. Nanti setelah kalian buat semua akan menjadi seperti ini. Oke. Yang kita gunakan ada 2 warna. Warna terserah kalian. Kemudian lipat menjadi 2. Setelah itu di bagian ujungnya bentuk melengkung ke dalam. Nah, bisa dilem, bisa menggunakan lem kertas, staples, ataupun isolasi. Akan menjadi seperti ini. Menjadi kita buat sebanyak 4. Kemudian warna biru dan merah muda diselang-seling, kemudian ditempelkan. Bisa menggunakan isolasi, staples, ataupun lem kertas. Setelah itu yang kita lakukan adalah sediakan tali, bisa berupa pita. Kalau di rumah kalian ada benang, gunakan saja benang. Kemudian tempelkan di bagian sisi yang kalian inginkan. Bisa menggunakan staples ataupun isolasi. Nah, tadi kita sudah membuat beberapa bentuk-bentuk hati. Kita buat ada 4. Kemudian kita jadikan menjadi 1. Semua memiliki perannya masing-masing menjadi hiasan yang indah seperti ini. Seperti itulah kerjasama.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan di hari yang indah ini. Terima kasih juga Tuhan, karena kami masih bisa beribadah sekolah minggu maupun dari rumah. Tuhan Yesus, berikan kesehatan kepada kami, orang tua kami, dan juga kepada guru sekolah minggu kami yang selalu setia dan semangat melayani kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu, agar kami selalu dengar-dengaran dengan orang tua. Berkati termasuk firman Tuhan, agar kami selalu setia menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah juga semua pelayan-Mu di GKPS. Berikan mereka kesehatan, hikmat, untuk selalu setia mengajari kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat gereja GKPS Balikpapan, GKPS Samarinda, GKPS Modang. Kiranya Tuhan mampukan kami agar dapat menjalani dan melewati masa-masa sulit akibat COVID-19 ini. Kami juga berdoa agar keadaan Kalimantan Timur segera Tuhan pulihkan. Para pemerintah kota mulai dari gubernur, wali kota, bupati, tim gugus tugas COVID-19, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan agar kami segera pulih dari masa-masa sulit ini. Tuhan, kami juga memohonkan pemerintah pusat dari presiden, wakil presiden hingga seterusnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan atas COVID-19 ini. Kiranya tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan, agar mereka bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik, dan kami juga masyarakatnya bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Tuhan, semoga mereka bisa mengatur atas COVID-19 ini Tuhan, agar kami bisa lebih menjaga kebersihan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujud dan menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Sekarang, mari kita mengumpulkan persembahan kita sambil menaikkan pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah air gelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan ibadah kami pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami mulai awal hingga akhir ibadah kami ini boleh berjalan baik dan lancar. Bapa, kami mohon pertolongan dan tuntunan-Mu senantiasa kepada kami di dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami boleh melaluinya semua dengan pergumulan dan masalah-masalah yang kami hadapi,
dalam perjalanan hidup ini, dan kiranya ibadah yang kami laksanakan ini dapat menjadi penambah rindu untuk kami dapat melakukan ibadah di hari-hari yang akan datang, walaupun melalui online. Berikan kami kesehatan di dalam masa-masa sulit ini, dan berkatilah persembahan yang sudah kami berikan agar dapat kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami juga, kami yang sudah memberinya dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik bersama-sama kita menaikkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, seng boy dalanon nami, san lakah natorsa, dop ham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas bemahita, horas bemadatongon, nada horge nadao, horas bemahita, horas, horas, horas. Demikian ibadah kita minggu ini. Selamat hari Minggu buat adik-adik. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.